Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan atau rohin. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyatakan hukumnya boleh jika dapat izin dari murtahin, ada yang menyatakan hukumnya boleh secara mutlak, ada yang menyatakan hukumnya tidak boleh alias haram. Nah, sekarang kita coba ingin membahas bagaimana kalau barang gadai itu dimanfaatkan oleh murtahin. Nah, orang yang menggadaikan, orang yang memberikan pinjaman utang berarti kalau murtahin. Kita bahas ini untuk lebih detail ya, agar melihat nanti ke depan kalau atau kita ada menggadaikan sesuatu atau kita menerima gadai, maka kita paham tentang hukum. Murtahin bertindak dalam gadai ini selain sebagai penguasa atas barang gadai, juga sebagai orang yang memberikan pinjaman. Dalam bahasa lain sering disebut murtahin ini namanya mukrib. Untuk contoh sederhananya kita bahas seperti ini. Contoh yang sering terjadi di masyarakat kita, jika ada seorang bernama A meminjamkan uang kepada si B, kemudian pihak A menggadaikan sawahnya kepada pihak B sebagai jaminan atas utang. Pertanyaannya, apakah selama pihak A belum melunasi utangnya, bolehkah pihak B memanfaatkan sawah tersebut? Atau pemanfaatan sawah oleh B termasuk bagian dari sebuah manfaat yang bisa dikategorikan sebagai riba? Nah, inilah yang akan menjadi bahasan. Pembahasan ini sangat penting terkait dengan kemungkinan ada riba yang muncul, yaitu ketika adanya manfaat yang bersumber dari muktarid, orang yang memberikan pinjaman uang kepada mukrid, orang yang meminjam. Maka apakah pemanfaatan mukrid terhadap barang gadai yang notabene milik dari muktarid adalah bentuk manfaat yang termasuk riba? Ada seorang meminjamkan kepada si B minjam uang, lalu kemudian sebagai jaminannya ada tanah, ada mobil, dan sebagainya. Lalu, apa hukumnya kalau si B yang memberikan pinjaman uang memanfaatkan barang gadai tersebut? Apakah dia termasuk riba ketika dia udah ngambil manfaat dari barang gadai tersebut atau tidak? Mazhab Hanafi menyatakan boleh bagi orang yang memberikan pinjaman uang memanfaatkan barang gadai yang ada bersamanya jika diizinkan dan tidak disyaratkan. Jadi boleh ya, boleh kategori sebenarnya boleh secara umum ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abidin dalam kitabnya Lantifa abihi mutlaqan la bistikhdamin wala sukna wala labsin wala ijaratin wala i'aratin. Sawa'un kana min murtahinin aw rahin illa biiznin kullin lil akhar. Wa qila la yahillu lil murtahini li'annahu riba wa qila in syaratahu kana riban wa illa la. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak, baik alat pakai, rumah dihuni, dan juga pakaian yang dipakai, disewakan atau dipinjamkan, baik dari pihak rohin atau murtahin, kecuali jika masing-masing mendapatkan izin dari pihak yang lain. Dan juga dikatakan tetap tidak boleh meskipun diizinkan murtahin memanfaatkannya karena itu adalah riba. Dikatakan pula jika disyaratkan riba, dan jika tidak maka tidak riba. Nah, mazhab Maliki menyatakan tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk murtahin. Itu orang yang memberikan pinjaman uang. Nah, menyebutkannya sebagai hutang yang menimbulkan manfaat dan itu merupakan hakikat riba. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki ala Syarhil Kabir jilid 3 halaman 246. Wa fil qardi salafun jarran naf'an wa huwa la yajuzu fayumna'u syartuha wa tatawwu biha fil qard. Dalam qard maka terdapat kaidah salaf, ialah hutang menimbulkan manfaat dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka dilarang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin ataupun tanpa ada syarat dalam qard. Nah, bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i kecenderungannya itu sepakat dengan mazhab Maliki, melarang pemanfaatan murtahin terhadap barang gadai. Melarang pemanfaatan terhadap orang yang memberikan pinjaman uang terhadap barang gadai. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, laisa lil murtahini fil mar'uni illa haqqul istisaq wa huwa mamnu'un min jami' tasarrufatil qawliyati wal fi'liyati wa min al intifa'.
Ini Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin jilid 4 halaman 99. Murtahin tidak memiliki hak apapun pada barang gadai kecuali hanya istisak. Istisak itu menahan sebagai jaminan. Terlarang untuk melakukan segala bentuk tasarruf, baik berupa perkataan atau perbuatan, dan juga dilarang memanfaatkan barang tersebut. Kemudian mazhab Hambali, dihukumkan pemanfaatan barang gadai dibagi berdasarkan jenis barangnya. Apakah butuh perawatan atau tidak? Kalau dia tidak butuh perawatan, ini hukumnya tidak boleh ya, tidak boleh. Fa inna azanal ra'ini lil murtahin fil intifa'i bi ghairi iwad wa kana dinur rahni min qard lam yajuz li'annahu yahsulu qardan yajurru manfa'ah wa zalika. Meskipun rahin memberi izin bagi murtahin dalam memanfaatkan barang gadai tanpa adanya kompensasi atau uang sewa dan tanggungannya berupa qard, maka tidak diperbolehkan. Karena hal itu merupakan qard yang menimbulkan manfaat, hutang yang menimbulkan manfaat, dan itu adalah haram. Yang kedua, kalau dia butuh perawatan, faslun walil murtahini ayyarkiba minar rahni ma yarkab aw yahliba ma yahlib biqadri nafqatihi bila iznin ra'in liqauli sallallahu alaihi wasallam az-zurru yarqibu bi nafaqatihi idza kana mar'unan wa labnu ad-darri yashrabu bi nafaqatihi idza kana mar'unan wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa. Dibolehkan bagi murtahin menunggangi ra'an, yaitu barang gadai yang bisa ditunggangi, dan memerah susu dari ra'an, dari yang digadai, barang yang digadaikan yang bisa menghasilkan susu sekedar pengganti biaya perawatan saja meski tanpa izin rahid. Dan dalil sabda Nabi SAW, punggung hewan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan, dan susu boleh diminum sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan, dan wajib bagi yang menunggangi dan minum susu menanggung biaya perawatan. Nah, ini jadi pendapat mazhab Hambali. Kalau dia tidak pakai perawatan, itu hukumnya tidak boleh. Kalau dia ada perawatan, dia boleh dipakai sebagai ganti dari merawatnya. Nah, di kendaraan ya boleh dipakai sebagai ganti bagi perawatannya. Karena kalau dia dipakai, kendaraannya bisa rusak. Begitu juga sapi yang misalnya digadaikan, dia punya susu. Kalau susunya nggak dimanfaatkan, maka ini juga bagian dari hal yang dilarang. Nah, karena itu boleh memanfaatkan susunya. Ya, jadi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi murtahin ya, orang yang memberikan hutang ketika dijadikan jaminan suatu barang kepadanya, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan. Hanafi membolehkan jika diizinkan dan tidak disyaratkan. Kemudian mazhab Maliki menyatakan tidak boleh. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh. Mazhab Hambali dilihat dulu, kalau dia butuh perawatan maka itu hukumnya boleh. Kalau tidak butuh perawatan maka hukumnya tidak boleh. Setelah melihat penjelasan ulama yang kita sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya barang gadai status kepemilikan tetap menjadi milik rahin, orang yang menggadaikan. Maka dari itu biaya perawatan masih menjadi kewajibannya. Sedangkan murtahin hanya memiliki hak penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Maka dari itu murtahin tidak berhak memanfaatkan barang tersebut tanpa izin. Akan tetapi jika diizinkan, inilah yang menimbulkan khilafiyah di kalangan para ulama. Mazhab Maliki dan Syafi'i tetap tidak membolehkan meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Kenapa? Karena jika memanfaatkan, dia nanti bisa termasuk ke dalam riba. Mazhab Hanafi dalam salah satu kaulnya sependapat dengan mazhab Maliki dan Syafi'i. Namun dalam kaul yang lain membolehkan jika diizinkan dan bukan merupakan syarat dalam akad hutang. Mazhab Hambali, jika barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan, maka tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadai. Akan tetapi, jika merupakan barang yang membutuhkan perawatan, maka boleh memanfaatkannya sebagai pengganti biaya perawatan saja. Maka dalam hal ini, dalam masalah rahan ini, gadai ini, memang rawan terjadi riba, yaitu jika murtahin, orang yang memberikan hutang atau orang yang menahan barang gadaian, dia juga menahan barang gadai, memanfaatkan barang gadai, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena hal itu sama dengan manfaat yang ditimbulkan dalam hutang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.